Nasib Channel hanya berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih sedulur-sedulur semua atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samparazan, salam damai seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga dan selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur semua? Semoga kita selalu dalam lindungan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini ada tamu spesial untuk kita semua. Kami sebagai admin di Nosef Channel ini akan bertanya beberapa hal. Ya, mungkin nanti oleh beliau akan diuraikan secara rinci. Nama beliau yaitu sebutannya Aceng, karena kita berdasarkan istilahnya Sunda lah gitu, karena orang Sunda identiknya dengan Aceng. Beliau adalah istilahnya disebut guru spiritual, ya guru spiritual juga bisa kemungkinan seperti itu. Maka dari itu kami sebagai admin di Nosef Channel ini akan segera berdiskusi ataupun bertanya jawab lah terhadap beliau. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kami sebagai admin di Nosef Channel ini akan bertanya beberapa hal, diantaranya tentang kedewasaan spiritual. Menurut Anda sendiri, yang dimaksud dengan kedewasaan spiritual seperti apa? Silakan. Menurut kumaha atunya bahasa Indonesia bahasa Sunda? Ya nggak apa-apa. Oh, bahasa Sunda nggak apa-apa. Kedewasaan adalah naonnya, sebenarnya kedewasaan di tina pola pikir mah ada istilahnya campur atunya, Nggak apa-apa. campur kedewasaan berpikir, kedewasaan pengalaman, pengetahuan, Terus? yang berdasarkan pengalaman untuk kedewasaan spiritual. Ya, untuk kedewasaan spiritual itu seperti apa menurut Anda? Kedewasaan spiritual menurut saya mah ya tergantung pribadinya masing-masing, tergantung pengalamannya masing-masing. Terjadinya spiritual itu bisa diakibatkan dari pengalaman, dari ya lah istilahnya dari kejadian-kejadian yang dialami. Bisa berpikir, maksudnya bisa berpikir. Kalau dari agama ya semacam pembelajaran sebenarnya, pembelajaran. Jadi menurut Anda sendiri, jadi namanya kedewasaan itu adalah kedewasaan spiritual adalah istilahnya dari pembelajaran kehidupan Iya, individualnya itu. dari kehidupan.
Contohnya pengalaman untuk diri, istilahnya pengalaman jadi saya sendiri, istilahnya pengalaman hidup sebenarnya, pengalaman hidup, perjalanan hidup ya, banyak terjadi pengalaman yang dialami. Apakah setiap orang bisa mencapai ke dalam tingkat kedewasaan spiritual tersebut? Ya bisa terjadi kedewasaan masing-masing terbisa. Rata-rata kedewasaan spiritual bisa diikan dengan umur. Kebiasaannya kedewasaan itu dari umur. Rata-rata kan kalau kedewasaan biasanya dari umur mencapai kepala 4. Kalau kepala 4 biasanya kalau kepala 4 kalau istilahnya mencapai kepala 4 tidak mendapatkan istilahnya pengalaman spiritual, kan dari tadinya contoh pengalaman yang tidak baik. Nah, kan terjadinya kalau masa muda lah, keur ngora istilahnya. Kan keur ngora mah kalakuan dengan tepuguh. Istilahnya kamana we Sakarep dewek. Sakarepna lah istilahnya mah. Geus umur sakitu rata-rata jadi dilihat orang itu dari umur 40 kepala 4. Kalau umur 40 dilihat itu ada perubahan enggak. Kalau perubahannya lama masih tetap begitu, masih tetap ya enggak ada kedewasaan. Kalau di agama makan itu masuk adanya hidayah lah. Kan hidayah bisa dicari sebenarnya. Tahunya ada hidayah yang bisa merasakan adanya pembelajaran, ada perubahan yang tadinya ya jelek, yang tadinya buruk ya dipelajari. Pingin baik kan dipelajarinya dari yang buruk. Jadi tinggal goreng gitu istilah nama diganti ku pola pikir yang baik. Jadi itu diantaranya ada ciri tanda kedewasaan spiritual. Jadi ya kedewasaan spiritual. Jadi tingkat umur juga berpengaruh gitu ya? Ya berpengaruh. Berpengaruh sekali. Tapi kalau melihat dari kejadian kisah Rasulullah itu, kita lihat Rasulullah sendiri usia 25 kan mulai istilahnya beliau meningkatkan spiritualnya gitu. Ya kan mendapatkan ini kan umur 40. Oh iya, berarti intinya ketika pas umur 40. Iya, umur 40 itu umur kedewasaan. Iya. Umur kedewasaan. Orang maksud dewasa itu kan bukan dari masa remaja. Kan kebanyakan remaja, pemuda, pikir pemuda itu kan umur dewasa, bukan. Umur dewasa itu dari umur 40 itu umur namun dina ieu mah umur pertengahan lah. Tak kumaha lamun 40 can berubah wae. Tak kumaha 40 can berubah wae. Ya kan berubah itu berdasarkan dirinya pribadi. Berdasarkan dirinya pribadi, bukan dari orang lain kan. Kalau kedewasaan spiritual untuk istilahnya untuk orang lain tidak perlu tahu, tapi kan rahasia bukan rahasia gitu. Naon istilahnya mah jadi spiritual itu untuk dirinya bukan untuk orang lain. Soalnya kan sebenarnya enggak diri sendiri apa orang lain enggak tahu, pan teu nyaho apakah ini istilahnya kedewasaan spiritual kan bener teu apa. Tapi pengaruh enggak Ceng kalau kedewasaan spiritual itu tergantung pengalaman dari ilmu pengetahuan yang ia dapat? Bisa jadi ya
kebanyakan kan begitu. Kebanyakan kalau lobaan mah ya terjadi pengalaman yang terjadi untuk dirinya dari ilmu pengetahuan bisa, dari pengalaman kejadian bisa, kan kebanyakan dari kejadian. Tiap orang dina kejadian, mungkin kejadiannya pengalamannya bisa pengalaman sakit, pengalaman yang tidak baik rata-rata. Soalnya kan kalau pengalaman yang baik, yang senang, yang baik lah jarang berpikir orang-orang. Jadi istilahnya meninggalkan lah. Iya. Kalau mendapatkan, biasanya kalau mendapatkan musibah lah. Jadi baru dia berpikir. Mendapatkan. Jadi mendapat hidayah lah. Ya hidayah lah, Tunjuk. semacam pembelajaran. Kalau di agama kan sebenarnya sebagai ujian. Sebagai ujian. Ya tinggal kita menerimanya aja sebenarnya. Jadi menerima apa itu pembelajaran, apa itu ujian, apa itu ya kita berpikir. Jadi berpikir kedewasaan itu yang tadinya buruk diubah menjadi kebaikan. Prosesnya gitu. Jadi prosesnya teh lamun bahasa ya mah jadi lamun tina dosa mah ingat dosa lah. Mun bahasa ieu mah eling atuh Sadar. lamun ieu mah sadar tinu kelakuan anu kamari ke belakang gitu istilahnya kedewasaan. Oh, jadi tingkat kedewasaan itu butuh proses juga ya. Ya, prosesnya dari pengalaman. Pengalaman itu sendiri. Dari gitu, pengalaman yang dari mulai remaja, dari mulai itu semuanya itu pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Nah, kebiasaan kan kalau udah lamun geus umur 40 mah berubah soalnya banyak yang terjadi di umur 40. Kalau yang Aceh alami sendiri perubahan dari 40 itu seperti apa? Sebenarnya kalau diri saya mah belum ada perubahan. Belum mendapat perubahan. Soalnya perubahan yang dicapai kan nggak tahu apakah perubahan itu bisa baik, apakah perubahan itu bisa buruk, kan nggak tahu. Tapi kalau secara umumnya jadi usia 40 itu baru mencapai tingkat kedewasaan spiritual tersebut gitu Ceng ya. Iya, kedewasaan kalau mencapai kepala 40 rata-rata kalau tidak mendapatkan pengalaman spiritual di umur itu ya Walau gitu ya ke depannya. iya. Proses sebenarnya karena udah nyaho atuh dah. Jadi moal apalah perubahan signifikan mah kita ya, signifikan cuman secara garis umumnya kali mungkin ya Ceng ya. Ya, secara garis umum nama usia 40 tersebut usia gitu. 40 rata-rata mendapat kedewasaan spiritual. Enggak spiritual juga nggak tahu apa seperti apa spiritual dewasa kesembilan itu enggak. Ya kebiasaannya kalau keimanan gitulah mencapai jadi mundina segi keimanan. Jadi bisa meningkatkan keyakinan gitu. Mendapat keyakinan dari pembelajaran yang udah dilakukan dari ke belakang. Kalau ke belakang istilahnya kurang keyakinan. Nah, di umur itu kan bisa belajar, bisa mempelajari dari keyakinan yang belakang. Keyakinan, ketauhidan kalau di agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di antaranya istilahnya pemaparan dari beliau tentang tingkat kedewasaan, yaitu dicapai umur 40 tahun. Begitu Ceng ya? Ya, umumnya gitu. Ya mungkin untuk kedepannya kami akan berbincang-bincang lagi dengan beliau. Terima kasih Ceng sudah
itukin waktunya ke channel kami yang masih baru nih Ceng nih. Ya, terima kasih Pak. minta doanya juga Ceng nih supaya istilahnya channel ini terus berkembang gitu Ceng dan bisa bermanfaat Ceng. Ya. Ya mungkin kami akhiri dulu perbincangan kami dengan Aceng ini. Terima kasih kepada seluruh semua sudah setia dan sudah terus mendukung channel yang baru yang masih baru lah, yang masih belia ini. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan dalam pemaparan kali ini tidak berkenan di hati ataupun di benak seluruh semua. Dan kami akhiri acara kami ini ataupun diskusi kami ini dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samparazan, salam damai seluruh alam. Nasib Channel hanya berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih sedulur-sedulur semua atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.